Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syahrul Juliansyah, NPM 2017 43500-207. Di sini saya dapat tugas riset operasional tentang metode NWC, LCM, dan VMA. Langsung aja ke soalnya. Sebuah perusahaan memiliki 4 gudang dan 6 toko. Keempat gudang tersebut secara keseluruhan memiliki kelebihan 22 unit komoditas tertentu, terbagi diantaranya sebagai berikut. Untuk gudang 1 kelebihannya sebanyak 5, untuk gudang 2 kelebihannya sebanyak 6, untuk gudang 3 kelebihannya sebanyak 2, untuk gudang 4 kelebihannya sebanyak 9. Keenam toko tersebut membutuhkan 22 unit barang. Persyaratan individu toko adalah toko 1 persyaratannya adalah 4, toko 2 persyaratannya ada 4, toko 3 persyaratannya ada 6, toko 4 persyaratannya ada 2, toko 5 persyaratannya ada 4, dan toko 6 persyaratan ada 2. Biaya pengiriman suatu unit komoditas dari gudang disimbolkan dengan I ke toko disimbolkan dengan J ditampilkan dalam matriks berikut. Bisa dilihat matriksnya, ada matriks store sama warehouse. Jadi store itu adalah toko, warehouse adalah gudang. Ini adalah rincian atau biaya pengiriman komoditas dari gudang ke toko. Nah, temukan solusi yang layak atau belum tentu optimal dan biaya yang terkait dengan metode Northwest Corner atau NWC. Langsung aja. Langkah pertama adalah menyusun metrik kosong M by N atau I by J lengkap dengan persyaratan baris dan kolom sebagai berikut. Nah, di sini sudah saya buat metrik kolomnya. Di sini ada tersedia dan dibutuhkan. Maksud tersedia dan dibutuhkan apaan? Tersedia di sini adalah barang yang ada di gudang dan yang dibutuhkan adalah persyaratan individual yang tadi toko masing-masing toko. Lanjut, letakkan satu set alokasi dalam sel sehingga total baris dan total kolom akan seperti yang ditunjukkan. Nah, di sini saya sudah memasukkan biaya yang tadi disebutkan di matriks I dan J. Lanjut. Nah, langkah selanjutnya pilih sel sudut barat laut atau kiri atas untuk pengiriman. Nah, di sini karena barat lautnya itu atau sel kiri atas itu adalah 9, nah maka kita menggunakan 9. Nah, setelah menggunakan 9, kita lihat lagi, kita bandingkan uh, dengan barang yang tersedia dan barang yang dibutuhkan. Nah, barang yang dibutuhkan ada berapa? Ada 4. Dan barang yang tersedia ada berapa? Ada 5. Maka kita dapat memenuhi kebutuhan yang ada di toko 1. Nah, barang tersedia di gudang itu ada 5 dan yang dibutuhkan ada 4. Kalau kita kirim 5 maka akan berlebihan. Jadi kita di sini hanya mengirim 4 buah. Nah, di sini kita hanya mengirim 4 buah. Nah, karena ini sudah dikirim, otomatis ini pun akan berkurang karena dia sudah menerima barang yang dikirimkan dan yang tersedia pun akan berkurang karena barang telah dikirimkan. Tuh, tuh. Ya. Ulangi langkah sebelumnya sehingga barang terdistribusi semuanya. Nah, bisa dilihat yang tadinya 4 berubah menjadi 0. Kenapa 0? Karena barang yang dibutuhkan sudah habis. Dan kenapa di sini 1? Karena yang tadinya 5 dikurang dengan barang yang dikirimkan adalah 4, maka tersedia dengan 1. Oke. Berarti baris ini sudah tidak dapat digunakan. Kenapa tidak dapat digunakan? Karena toko ini sudah menerima persyaratan individual yang dibutuhkan. Nah, persyaratan individu yang dibutuhkan toko ini adalah 4. Nah, 4 telah dikirimkan berarti baris yang lain itu tidak perlu atau tidak perlu dipakai. Kolom yang lain tidak perlu dipakai. Lanjut. Nah, karena kita menggunakan metode NWC dan ininya baris kolom sebelah sini sudah tidak dapat digunakan, maka sekarang yang menjadi barat laut baru itu adalah 12. Nah, setelah kita dapat 12 itu, kita lihat lagi nih barang yang dibutuhkan dan barang yang tersedia. Barang yang dibutuhkan ada berapa? 4. Dan yang tersedia ada 1. Kan nggak mungkin kita ngirim 4 sementara yang tersedia hanya 1. Maka kita hanya dapat mengirimkan 1 buah. Nih, 1 buah saja. 1 buah atau 1 barang atau 1 apapun soalnya di soal tidak dijelaskan, pokoknya di sini tuh 1. Nah,
Setelah ini dikirim 1, maka otomatis barang tersedia akan menjadi 0 dan baris yang lain pun akan tidak dapat digunakan karena baris ini kan hanya memiliki 5 barang yang tersedia. Nah, di sini sudah dipakai 4 dan di sini sudah dipakai 1, maka barang tersedia adalah 0. Maka nanti di baris ini akan tidak dapat digunakan. Oke, dan karena ini barangnya yang dibutuhkan ada 4 dikirim 1, maka di sini nanti akan berubah menjadi 3. Tuh. Nah, sekarang karena kolom dan baris ini sudah tidak dapat digunakan dan kita memakai metode NOEC, kita harus mencari corner baru atau sudut baru. Nah, sudut baru itu pojok kiri atas. Baris kolom ini tidak bisa dan baris ini tidak bisa, maka otomatis 3 adalah sudut barunya. Nah, kita telah dapat sudut barunya. Sekarang kita lihat yang dibutuhkan ada 3 dan yang tersedia ada 6. Berarti mencukupi kan? Nah, berarti 3 ini bisa ditutupi dengan persediaan yang ada 6 buah ini. Maka di sini kita mengirimkan 3 buah. Nah, ini kita kirimkan 3 buah. Otomatis kolom ini akan terpenuhi dan yang ininya pun tidak akan dapat digunakan kembali karena kolomnya sudah terpenuhi. Dan yang ini pun karena barangnya telah dikirimkan maka akan berkurang, yang tadinya 6 dikirimkan 3, maka berkurang 3, 6 dikurang 3 sama dengan 3. Nah, lanjut. Nah, kan bisa dilihat karena tadi ini sudah terpenuhi kolomnya. Nah, maka ini akan menjadi 0. Dan ini yang tadinya 6 dikurang 3 berarti sekarang tinggal 3. Nah, karena baris ini tidak dapat digunakan, kolom 1 dan kolom 2 tidak dapat digunakan, kita mencari baris corner baru yaitu 7. Nah, di 7 sekarang kita lihat lagi. Barang yang dibutuhkan oleh kolom 7 ini ada berapa? Ada 6. Dan barang yang tersedia di baris 7 ini ada 3. Nah, berarti kita tidak dapat memenuhi kebutuhan yang dibutuhkan oleh kolom 7 ini. Maka kita hanya dapat mengirimkan 3 buah ke dalam kolom 7 ini. Nah, berarti otomatis barang yang tersedia di baris ini akan habis. Dan baris-baris yang lain ini pun akan tidak dapat digunakan. Seperti itu. Nah, setelah barang dikirimkan, otomatis barang yang dibutuhkan pun akan terpenuhi setengahnya atau 3. Maka sekarang 6 dikurang 3, maka nanti hasilnya akan 3. Oke, lanjut. Nah, tuh, hasilnya akan 3, bisa dilihat sendiri. Hasilnya akan menjadi 3. Nah, lanjut. Karena baris 1, baris 2, kolom 1, kolom 2 tidak dapat digunakan kembali. Nah, sekarang kita lihat cornernya itu menunjuk ke arah 9. Nah, setelah kita dapat cornernya seperti yang tadi, kita itu lihat lagi nih yang dibutuhkan itu ada berapa dan tersedia ada berapa. Yang dibutuhkan ada 3 buah dan yang tersedia tinggal 2 buah. Nah, otomatis kita tidak dapat memenuhi yang dibutuhkan kolom ini. Jadi yang dapat kita penuhi hanyalah 2 yang tersedia di dalam gudang tersebut. Jadi kita di sini hanya dapat mengirimkan 2. Nah, oke. Karena kita sudah mengirimkan semua, otomatis di sini nanti akan menjadi 0 dan baris ini pun tidak akan dapat digunakan kembali. Gitu. Nah, dibutuhkan 3 dikirimkan 2, maka yang akan dibutuhkan nanti berkurang menjadi tinggal 1. Otomatis. Tuh, bisa dilihat sendiri di atas. Sisa 1 dan yang ini 0, 0 dan 0. Nah, berhubung kolom 1, kolom 2, baris 1, baris 2, baris 3 tidak dapat digunakan kembali, maka cornernya sekarang ada di sel 11. Nah, dari sel 11 ini kita lihat lagi nih yang dibutuhkan ada berapa? Ada 1 dan tersedia ada 9. Oh, berarti kita dapat memenuhinya nih. Ya udah, berarti kita tinggal kirimkan 1 aja sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Berarti kita di sini masukkan 1. Nah, di sini kita masukkan 1. Oke. Nah, masukkan 1. Nah, setelah itu berarti kan barang yang dibutuhkan telah terpenuhi, maka di sini nanti akan 0. Nah, di sini akan berkurang yang tadinya 9 karena dikirimkan 1 berarti menjadi 8. Nah, tuh. Berubah menjadi 8.
dan ini berubah menjadi 0. Oke. Nah, lanjut. Karena di sini masih ada yang tersisa dan di toko ini masih dan di baris ini masih bisa dikerjakan, maka kita akan kerjakan. Sementara sekarang sudut itu berubah di sel nomor 2 ini. Nah, sekarang kita lihat lagi yang dibutuhkan dengan yang tersedia. Nah, yang dibutuhkan berapa? Yang dibutuhkan adalah 2 dan yang tersedia adalah 8. Nah, berarti kita masih bisa memenuhi kebutuhan yang dibutuhkan. Maka di sini kita kirimkan 2 lagi. Nah, kalau kita kirimkan 2 otomatis kebutuhannya akan terpenuhi dan ini akan menjadi 0. Sementara barang yang tersedia pun akan berkurang. 8 dikurang dengan barang yang dikirim adalah 2 akan hasilnya menjadi 6. Lanjut. Nah, tuh. Ini berubah menjadi 6. Dan ini yang tadi berubah menjadi 0. Nah, sekarang karena ini masih ada yang bisa dihitung, jadi ini sekarang sudut itu berada di sel 2. Nah, kita lihat lagi nih, di sel 2 itu dibutuhkan berapa? Dibutuhkan 4. Nah, yang tersedia ada berapa? Sisanya sisa 6. Oke, berarti kita masih bisa memenuhi kebutuhan tersebut. Maka dari itu, kita di sini memasukkan 4. Nah, kita memasukkan 4 sini. Nah, otomatis kebutuhan di sel ini atau di kolom ini akan terpenuhi dan nanti akan menjadi 0 dan 6 ini pun akan berkurang karena stoknya telah dikurangi atau dikirim ke yang tadi dibutuhkan. Jadi 6 dikurang 4 jadi nanti sisanya tinggal 2. Seperti itu. Kalau bisa dilihat nanti sisanya tinggal 2. Nah, ini sekarang adalah kolom terakhir. Yang dibutuhkan adalah 2 dan tadi sisanya di sini adalah 2. Nah, 2 ini akan dikirimkan ke sini, maka nanti di sini akan 0 dan sini pun sudah jadi 0. Jadi semua barang itu telah terdistribusi dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan dan yang tersedia. Tuh. Nah, sekarang biaya total dari solusi ini adalah, nah, jadi biaya totalnya itu, jadi kita tinggal ini kan sebenarnya kan yang angka di dalam kotak ini yang kayak 9, 7, 6 itu adalah merupakan biaya. Nah, 4, 1, 3, 3, 2, 1 ini adalah tentang stok yang dikirimkan atau stok yang didistribusikan. Jadi kita tinggal ngitungnya itu tinggal dikali aja. Berarti ini biayanya 9, stoknya 4 berarti 9 kali 4, 12 dikali 1, 3 dikali 3, 7 dikali 3, ditambah 9 kali 2, ditambah 11 kali 1, ditambah 2 kali 2, ditambah 2 kali 4, ditambah 10 kali 2. Maka hasilnya adalah $139. Itu untuk metode NWC. Lanjut lagi. Sekarang lanjut ke metode VAM. Nah, produsen barang tertentu memiliki 3 gudang dan memasok 3 pasar. Setiap gudang berisi barang dalam jumlah yang diketahui dan setiap pasar memiliki permintaan yang diketahui. Selain itu juga diketahui biaya pengiriman unit dari setiap ke masing-masing pasar. Data ini paling baik ditujukan pada tabel gambar 1. Perhatikan bahwa total persediaan di gudang berjumlah hingga 440 ton. Itu sama dengan jumlah permintaan pasar. Bagaimana pabrikan mengirim barang ke pasar dari gudang sehingga total biaya transportasi menjadi minimum? Terapkan metode aproksimasi Vogel atau VAM untuk menemukan solusi yang tepat yang layak. Oke. Nah, bisa dilihat di sini ada tabel yang telah disediakan. Pasar 1 dari gudang 1 ke pasar 1 itu $3 per ton, dari gudang 1 ke pasar 2 $2 per ton, dari gudang 1 ke pasar 3 itu adalah 3 dolar per ton dan seterusnya. Nah, solusi VAM atau Vogel Approximation Method untuk mendapatkan solusi dasar awal berlangsung sebagai berikut. Yang pertama, hitung selisih dari 2 entry terkecil dari setiap baris dan setiap kolom dan tandai perbedaan ini di seberang setiap baris dan kolom. Jika hanya ada satu entry dalam satu baris atau kolom, tandai entry tersebut. 2. Pilih perbedaan terbesar yang ditandai dan gunakan entry terkecil dari baris atau kolom itu untuk mengosongkan gudang atau sepenuhnya memenuhi permintaan pasar. Yang ketiga, hapus baris atau kolom yang sesuai dengan gudang bekas atau pasar yang dipasok sepenuhnya. Dalam hal keduanya terjadi secara bersamaan. Kasus degenerasi mencoret baik garis atau kolom sesuai ada tepat satu baris tersisa. Dalam hal ini coret kolom. Lingkari atau tentukan biaya yang digunakan dan tandai di atas lingkaran jumlah yang dikirimkan melalui rute tersebut.
Kurangi persediaan dan permintaan di baris yang berisi biaya yang digunakan. Yang keempat, jika semua garis coret berhentilah, jika tidak kembali ke langkah pertama. Oke, sekarang langsung mulai aja. Nah, di sini saya sudah buat simpel yang tadinya itu ada $3. Maaf. $3, $2, $3, 10, 5, 8, 1, 3, dan 10. Nah, ini merupakan tontonnya. Lanjut. Nah, tadi sesuai yang ituan, jadi kita harus mencari selisihnya dulu nih. Di sini saya mencari selisih angka terkecil, dua angka terkecil. Nah, maka selisih dua angka terkecil di sini adalah angka 3 dan angka 2. Maka 3 dikurang 2 hasilnya adalah 1. Oke. Nah, sekarang kita lihat ke bawahnya. Dua angka terkecil baris ini adalah angka 8 dan angka 5. Maka 8 dikurang 5 sama dengan 3. Nah, lanjut ke sisi yang bawah. Dua angka terkecil dari baris ini adalah angka 3 dan angka 1. Berarti 3 dikurang 1 sama dengan 2. Oke, untuk baris kita sudah selesai. Sekarang untuk kolom. Untuk kolom yang pertama kita lihat dua angka terkecil itu adalah angka 3 dan angka 1. Berarti 3 dikurang 1 adalah 2. Nah, untuk kolom yang kedua, angka terkecil itu adalah 3 dan 2. Berarti 3 dikurang 2 adalah 1. Dan untuk kolom ketiga, angka terkecil itu adalah 8 dan 3. Maka 8 dikurang 3 adalah 5. Nah, kan tadi sesuai solusi yang diberikan, maka kita harus memilih dengan hasil yang terbesar. Nah, hasil terbesar di sini adalah 5. Nah, setelah kita melihat hasil yang terbesar, kita lihat lagi ke dalam entry kolomnya ini. Nah, dari entry kolom ini kita cari yang paling kecil. Nah, di antara 10 di kolom ini, antara 10, 8, dan 3, dan 3 lah adalah yang terkecil. Maka kita akan menggunakan sel ini untuk menghitungnya. Nah, setelah kita dapat sel ini, kita sama seperti tadi, kita bandingkan lagi dengan yang tadi. Ini ada 30 untuk pengirimannya, apa namanya, permintaannya, dan 50 adalah untuk stoknya. Jadi karena di sini hanya diminta 30 dan di sini ada 50, jadi kita dapat mengirimkan semuanya menjadi 30. Nah, nanti di sini akan 30 dan stok terpenuhi ini nanti akan jadi 0 dan ini tidak akan dapat digunakan lagi karena ini kolom ini telah terpenuhi gitu. Dan ini eh, akan terpenuhi, dan di sini karena 50 akan dikurang dengan 30. Kenapa dikurang? Karena ini kan merupakan stok dan telah dikirimkan sebanyak 30. Berarti sekarang 50 dikurang 30. Berarti 50 dikurang 30 adalah 20. Jadi nanti di sini akan menjadi 20. Nah, bisa dilihat. Nah, 30 yang ini sudah dicoret, kolom ini sudah dicoret. Nah, lanjut. Nah, ini juga sudah berubah menjadi 20 kan, karena tadi 50 dikurang 30 menjadi 20. Nah, sekarang kita masih pakai metode yang sama. Karena kolom ini tidak dapat digunakan lagi, maka kita hanya bisa menggunakan dua kolom ini, kolom 1 dan kolom 2. Nah, sekarang kita hitung lagi barisnya. 3 dikurang 2 adalah 1, 10 dikurang 5 adalah 5, 1 dikurang 3 adalah 2, atau 3 dikurang 1 sama dengan 2. Oke, baris sudah selesai, sekarang kita hitung kolomnya. Untuk dua angka terkecil masih sama, 3 dan 1, berarti hasil ada 2. Dan untuk kolom kedua masih sama, yaitu 3 dan 2, maka hasilnya adalah 1. Nah, seperti yang tadi kita itu mencari yang terbesar. Yang terbesar di sini adalah K5. Nah, dari baris 5 ini kita cari yang mana entry paling kecil. Nah, karena di sini entry-nya cuma ada 2, 10 dan 5, maka 5 adalah yang paling kecil. Berarti kita hanya menggunakan sel ini untuk menghitung. Nah, setelah kita mendapatkan sel, kita hitung kembali nih, kita lihat kembali nih. Nih, di sini ada permintaan itu 60 dan yang tersedia adalah 70. Nah, oke. Berarti di sini kita dapat memenuhi permintaan tersebut. Maka di sini kita dapat mengirimkan sebanyak 60. Gitu. Berarti nanti setelah stok ini terpenuhi, nah, maka kolom yang ini pun akan terpenuhi juga otomatis. Karena di sini stoknya sudah terpenuhi, dan begitupun tentang stok yang tersedia yang tadinya 70 dikirimkan 60, berarti 70 dikurang 60 maka hasilnya adalah 10 nanti. Oke, lanjut.
Nah, bisa dilihat hasilnya sudah berubah menjadi 10 dan ini kolomnya sudah dicoret. 60-nya juga karena telah terpenuhi. Nah, jadi sekarang yang tersisa tinggal kolom ke 1. Nah, kalau kolom 1 ini kita tinggal lihat yang terkecilnya saja. Yang terkecilnya yang akan kita pakai. Nah, yang terkecil dari kolom ini adalah 1, maka kita akan pakai 1 ini. Nah, sekarang kita lihat yang dibutuhkan adalah 20, 50 dan yang tersedia adalah 20. Nah, berarti di kolom ini kita tidak dapat memenuhi, tapi kita dapat mengirim sebanyak 20 buah. Nah, kita di sini ngirim 20 barang. Nah, berarti otomatis ini tidak dapat terpenuhi dan masih menjadi sisa. Oke, tapi di sini stoknya sudah habis. Maka di sini nanti akan 0 dan di sini pun akan 50 dikurang 20 menjadi 30. Oke. Tuh, 50 dikurang 20 maka ntar hasilnya akan menjadi 30. Nah, tuh, bisa dilihat 20-nya sudah dicoret juga dan ini berubah yang tadi 50 menjadi 30 karena sudah dikirim dari supplier ini menjadi dikirim 20 dan menjadi 30. Nah, sekarang kita lihat lagi angka yang terkecil yang mana? Angka yang terkecil selanjutnya di kolom ini adalah 3. Maka kita akan memakai sel ini. Nah, kita lihat sekarang lagi. Yang diperlukan yang kurang itu masih 30. Sementara yang dapat dipenuhi oleh ini adalah cuma 20. Maka kita hanya dapat mengirimkan sebanyak 20. Itu. Kira-kira kita kirimkan 20, maka 20 yang di sini pun akan habis. Nah, sementara permintaan pun belum selesai karena masih menyisakan 10 buah. Oke. Nah, lanjut. Nah, tuh. 20-nya hilang, 20-nya hilang coret. Nah, ini masih sisa 10 buah. Nah, sekarang satu-satunya yang tersisa adalah sel yang ini. Nah, sel yang ini pun hanya tinggal stoknya tinggal 10. Nah, yang diminta tinggal berapa? Tinggal 10. Nah, otomatis pas. Jadi kita di sini dapat memenuhi permintaan tersebut. Nah, maka di sini kita akan kirimkan sebanyak 10. Nah, tuh. Nah, 10-nya habis dan stoknya pun akan habis. Nah, maka pendistribusiannya pun berjalan sesuai rencana atau pas gitu. Nah, biaya total dari solusi ini adalah sama seperti tadi. Ini merupakan biayanya dan ini merupakan total distribusinya. Sekarang berarti tinggal 3 dikali 20, 10 dikali 10, 1 dikali 20, 5 dikali 60, 3 dikali 30 dan hasilnya adalah keuntungannya $570. Nah, untuk VAM udah kelar, lanjut lagi kita ke LCM. Nah, di LCM ada soal jarak antara pabrik dan gudangnya serta permintaan di setiap gudang diberikan dalam tabel. Nah, factory atau warehouse ada W1, W2, W3 supply, F1, F2 dan demand. Ya, bisa dilihat. Selesaikan masalah menggunakan metode biaya terendah. Solusi LCM atau least cost method untuk mendapatkan solusi dasar awal berlangsung sebagai berikut. 1. Pilih sel dengan biaya transportasi unit paling sedikit dan alokasikan unit sebanyak mungkin ke sel tersebut. Jika biaya minimum ada di beberapa sel, pilih sel secara sewenang-wenang dan tetapkan kemungkinan jumlah barang. Kemudian pertimbangkan sel yang tersisa dari biaya transportasi unit yang sama. Pilih sel dengan biaya transportasi unit lebih tinggi berikutnya dan lanjutkan proses sampai semua persyaratan terpenuhi. Oke, lanjut. Pilih nilai yang paling sedikit antara semua biaya. Nah, dari semua ini, nilai paling kecil itu adalah 8. Kalau bisa dilihat, ini ada 16, 22, 14, 18, 14, 18, 8, 14, 16. Maka paling kecil adalah 8. Maka kita di sini nanti akan memakai kolom F3 dan W1. Langkah pertama. Nah, tuh, kita telah menentukan angka yang paling kecil itu adalah 8. Nah, setelah kita menentukan, kita lihat antara demand dan supply-nya. Demand-nya ada 175 dan supply-nya ada 100. Nah, untuk memenuhi 175 ini kita tidak dapat memenuhinya karena di supply-nya cuma ada 100, kan? Nah, otomatis demand-nya masih ada. Nah, jadi ini tinggal dimasukkan 100. 100 dari mana? 100 merupakan pengiriman, yaitu dari supply dikirim untuk memenuhi demand karena masih kurang. Jadi nanti 175 akan dikurang dengan 100. Nah, berhubung supply di sini sudah
habis, maka di baris F3 akan tercoret semua karena suplainya sudah dikirimkan di kolom W1 untuk memenuhi demand yang 175 ini. Gitu. Jadi nanti 175 dikurang 100. Oke, next, langkah kedua masih sama. Nah, sudah berubah kan? Lihat. Nah, demand-nya itu sudah menjadi 75 dan kolom F3 pun sudah hilang karena emang sudah tidak dapat dipakai kembali. Nah, sekarang kita lihat nih dari sini yang mana yang paling kecil? Ada 16, 22, 14, 18, 14, dan 18. Nah, ini 14 ada 2. Nah, sekarang saya melihat dari supply yang paling kecil. Itu. Jadi, lanjut. Kita lihat lagi nih demand sama supply-nya. Demand-nya ada 125 dan supply-nya ada 150. Nah, berarti kita dapat memenuhi kan? Nah, maka di sini kita akan mengirimkan sebanyak 125 dari supply. Nah, berarti otomatis nanti kolom W2 ini akan habis karena demand-nya telah dipenuhi oleh supply yang ada. Maka nanti supply di sini pun akan berkurang dengan demand yang telah dipenuhi sebanyak 125. Berarti nanti 150 dikurang dengan 125. Oke. Langkah ketiga. Nah, bisa dilihat W2-nya karena tadi sudah dikurangin dan demand-nya telah terpenuhi, maka kolom W2 pun akan menghilang. Sama seperti F3 yang tadi, karena supply-nya habis, maka F3-nya pun akan hilang. Oke, sekarang dari sini kita tinggal lihat nih, yang mana yang paling kecil, ada 16, 14, 18, 18. Nah, otomatis 14 ini adalah yang paling kecil. Nah, sekarang kita bandingin lagi nih antara demand sama supply-nya. Nah, di sini demand-nya ada 150 dan supply-nya ada 200. Nah, berarti otomatis kita dapat memenuhi demand yang diminta. Nah, otomatis dari supply ini kita dapat mengirimkan atau memenuhi sebanyak 150 sesuai demand yang diminta. Jadi nanti di kolom W3 ini akan terpenuhi dan kolom W3 pun akan menghilang seperti yang tadi. Dan disuplai karena sudah dikasih 150 untuk demand-nya, maka 200 akan dikurang dengan 150. Seperti itu. Lanjut. Nah, karena hanya tersisa kolom W1 dan supply dan demand yang masih ada, kita tinggal hitung saja sisanya. Di sini 16 sama 18. Kita di sini pakai yang 16 dulu karena 16 kan dari langkah-langkah yang tadi kita kan pakai yang paling kecil. Nah, berarti sekarang kita masih pakai yang 16. Nah, untuk demand-nya sendiri kan masih ada 75. Nah, sementara supply-nya itu cuma ada 50. Nah, otomatis untuk memenuhi demand ini kan berarti kan supply-nya nggak bisa kan untuk di baris F1. Nah, jadi supply-nya itu hanya dapat mengirimkan sebanyak 50 untuk memenuhi demand yang 75. Otomatis jika ini dikirimkan 50, maka nanti di sini akan habis dan di sini pun akan berkurang. Jadi 75 dikurang dengan supply yang telah ditambahkan dari baris F1 dikurang 50. Nah, menjadi nanti 50, menjadi 25, sorry. Nah, karena di sini sudah habis dan supply ini 25, maaf, tulis saja deh biar gampang. Nah, ini menjadi 25. Nah, di baris F2 sekarang sisa satu-satunya sel yang masih bisa. Demand yang diminta adalah 25 dan supply yang tersedia adalah 25. Nah, maka kalau sudah begini, ini merupakan distribusi yang sempurna. Jadi semua yang didistribusikan dapat tersalurkan dengan secara rapih dan pas. Gitu. Nah, ini merupakan perhitungan yang tadi yang ada antara cost ini sama dengan iniannya stok yang dikirimkan atau supply yang dikirimkan. Jadi jika dihitung maka hasilnya adalah 450. Nah, total biayanya ini kita tinggal kali 16 dikali 50, habis itu 25 dikali 18, 100 dikali 8, 125 dikali 14, 150 dikali 14. Nah, habis itu kita jumlah dan menghasilkan $5.900. Nah, mungkin itu saja dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Bayu Pratama dengan NPM 2017 43500 208 kelas R7D. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi riset operasional. Untuk materi pertama adalah NWC. Di sini saya mendapatkan soal
yaitu adalah sebuah perusahaan memiliki 4 gudang dan 6 toko. Keempat gudang tersebut secara keseluruhan memiliki kelebihan 22 unit komoditas tertentu, terbagi diantaranya sebagai berikut. Untuk gudang 1 dengan memiliki kelebihan 5, gudang kedua melebihi kelebihan 6, dan gudang ketiga kelebihan 2, dan gudang keempat adalah kelebihannya 9. Dan keenam toko tersebut membutuhkan 22 unit barang. Persyaratan individu adalah untuk toko pertama persyaratannya adalah 4, dan toko kedua persyaratannya 4, toko ketiga persyaratannya 6, toko keempat persyaratannya 2, toko kelima persyaratannya 4, toko keenam persyaratannya 2. Lanjut, sini ada biaya pengiriman 1 unit komoditas dari gudang I ke toko J, ditampilkan dalam matriks berikut. Nah, ini ada warehouse dan store-nya. Untuk tabelnya seperti berikut. Nah, temukan solusi yang layak atau belum tentu optimal, dan biaya yang terkait dengan metode Northwest Corner. Langkah pertama adalah menyusun matriks kosong M by N lengkap dengan persyaratan baris dan kolom sebagai berikut. Nah, ini untuk matriks kosongnya. Sini ada dibutuhkannya dan ini ada tersedianya. Untuk dibutuhkannya ada 4 dan 6, 2 dan 4 ada 2. Dan untuk tersedianya ada 5, 6, 2 dan 9. Dengan total ada 22 tadi. Letakkan satu set alokasi dalam sel sehingga total baris dan total kolom akan seperti yang ditunjukkan. Dari sini ada persyaratan dan ada yang dibutuhkannya. Nah, di sini udah ditentuin yang di sebelumnya untuk isi tabelnya. Nah, langkah selanjutnya pilih sel sudut barat laut atau kiri atas untuk pengiriman. Nah, di sini ada 9, 12, 9, 6, 9, 10. Untuk yang tersedia dan dibutuhkannya ada 5 dan 4. Untuk yang pertama. Dan langkah selanjutnya adalah di sini ada kiri atas. Kiri atasnya di situ adalah 9. Dan untuk memilikinya tersedianya ada 5 dan dibutuhkannya 4. Nah, bagaimana untuk dibutuhkannya itu bisa menjadikan 5? Maka 5 ini nanti ini langkah selanjutnya adalah lakukan pengiriman sebesar mungkin. Ini benar-benar akan menghabiskan pasukan di satu asal atau persyaratan di satu tujuannya. Nah, ini di sini ada 9 untuk pojok kiri atasnya. Nah, di sini tersedia ada 5 dan dibutuhkannya ada 4. Maka tadi 5 kurang 4. Nah, 4 dimasukkan, dibutuhkannya ada 4 di sini, masukin ke pasokan dan tersedianya 5. Nanti 5 kurang 4, maka hasilnya 1. Dan dibutuhkannya 4, maka di sini habis. Dan maka yang untuk kolom ke bawahnya 7, 6, 6 sudah terpenuhi. Nah, sudah dipenuhi. Nah, ulangi langkah sebelumnya sehingga barang terdistribusi semuanya. Nah, karena tadi udah 1, maka di sini 1 dan ini udah habis semua untuk barang yang sudah dibutuhkannya. Nah, ini sudah diganti ya 9 dan pasokannya 4. Nah, untuk yang pojok kiri atas yang baru adalah 12. Maka di sini ada 4 dan ada tersedianya itu adalah 1. Maka nanti tersedianya masuk ke pasukan ini dan nanti 4 dikurang 1 maka hasilnya 3. Nah, maka untuk yang baris pertama ini nanti dicoret semua sampai tersedia dan maka dia terpenuhi untuk tersedia pertamanya. Nah, lanjut. Kan udah di ini untuk 9, ini 4 untuk yang ini. Untuk yang pertama ada 12, 1 untuk yang kedua. Dan lanjut, pojok kiri atas yang baru adalah 3. Ini sudah diganti ya karena 4 kurang 1 nih. 4 kurang 1 maka hasilnya 3. Ini masukin ke sini 3-nya. Nah, lanjut. Dibutuhkannya adalah 3 dan tersedianya ada 6. Maka nanti 3-nya masukin ke pasokan dan nanti 6 dikurang 3 hasilnya 3. 3 hasilnya. Nah, maka nanti baris ini dicoret. Dicoret dan ini ke samping coret. Nah, ini hasil 3 kan kalau dikurang tadi. 6 kurang 3. Nah, lanjut.
baris kiri kanan atasnya adalah 7 yang baru. Untuk yang pertama ada 9 dan 4, 12, 1, 3, 3, dan 7 untuk yang baru. Nah, untuk 7 ini yang dibutuhkannya adalah 6, yang tersedianya ada 3. Maka karena di sini dibutuhkannya masih ada 6, maka nanti 3-nya masuk ke sini untuk yang barangnya tersedianya masuk ke sini, dan nanti 6 kurang 3, hasilnya ada 3. Nah, maka untuk ketersediaan di baris kedua adalah sudah terpenuhi, maka dicoret. Nah, udah terpenuhi ya, maka baris pertama 94, 12, 1, 3, 3, 7, 3. Nah, terus untuk baris baru pojok kanan atasnya ada 9. Nah, sini diganti ya, 6 kurang 3, hasilnya 3. Terus untuk yang tersedianya yang baru ada 2 dan 3. Maka 2-nya masuk sini, dan nanti maka 3 kurang 2 sama dengan 1. Makanya untuk baris ketiga untuk tersedia maka udah terpenuhi, maka dicoret. Nah, kan dicoret dan ini diganti menjadi 1. Dan untuk pojok kiri kanan atas yang baru adalah 11. Maka 1 untuk dibutuhkannya dan tersedianya ada 9. 9 kurang 1, maka hasilnya 8. Nah, ini dibutuhkannya 0 karena sudah dipenuhi. Kan di sini ada 8. Nah, dan 1 ini masuk ke pasokan ini. Nah, karena sudah digantikan 1 itu udah jadi 0. Dan ini yang menjadi 8. Ini untuk tersediaan 1 sampai ketiga sudah 0 dan karena sudah terpenuhi. Dan untuk dibutuhkannya dari 1 sampai yang ketiga udah karena sudah terpenuhi. Sudah terpenuhi. Dan untuk yang baru ada 2 dan 8. Maka nanti adalah 8 kurang 2, maka hasilnya 6. Ini maka habis pasokannya. Nanti masuknya di sini adalah 2. Maka masuknya menjadi 2. Nah, 8 kurang 2 hasilnya 6. Nanti di sini ada 6. Lanjut. Nah, kan sudah berubah menjadi 6 dan di sininya untuk dibutuhkannya dari butuh 1, 2 dan 3 dan 4, maka jadi 0 karena sudah terpenuhi dan tersedianya dari 1 sampai 3 terpenuhi juga. Maka hasilnya jadi 0. Kita lanjut. Untuk yang kelima adalah di sini ada dibutuhkannya 4 dan tersedianya ada 6. Maka adalah untuk yang dibutuhkannya 4, maka hasilnya habis dan tersedia 6, maka tersedia ini dikurang dengan dibutuhkannya. Maka 6 kurang 4 sama dengan 2. Di sini hasil 2 dan di sini adalah 4. Nah, masuk ke pasokan. Nah, jadi 4. Maka nanti di sini ada 0. Nah, untuk dibutuhkan dari baris 1, 2, 3, 4, dan 5, hasilnya 0. Untuk ketersediaan dari 1, 2, 3, dan 4 juga 0, karena sudah terpenuhi semuanya. Nah, ini tinggal 2 dan 0. Nah, maka 2 dengan dibutuhkannya 2 dan tersedianya 0, maka sudah terpenuhi untuk keduanya. Karena 2 dengan dibutuhkannya 2 dan tersedianya 2 karena udah tidak bisa dihitung lagi. Dan untuk biaya total dari solusi ini adalah 9 dikali 4 itu dari sini. Dan 12 kali 1 dari ini. Dan 3 kali 3 dari ini. 7 kali 3 dari ini. Yang sudah kita hitung tadi stok dan ininya tersedia dengan yang dibutuhkannya. Terus ada 9 kali 2 dari ini. Ditambah 11 kali 1. Ditambah 2 kali 2. Terus 2 kali 4. 10 kali 2. Dan menghasilkan total sebesar 139 biayanya. Nah, itu untuk NWC dan untuk kedua adalah
VAM. Di sini ada soal produsen barang tertentu memiliki 3 gudang dan pemasok 3 pasar. Setiap gudang berisi barang dalam jumlah yang diketahui dan setiap pasar memiliki permintaan yang diketahui. Selain itu juga diketahui biaya pengiriman unit dari setiap gudang ke masing-masing pasar. Data ini paling baik ditujukan pada tabel gambar 1. Perhatikan bahwa total persediaan di gudang berjumlah hingga 140 ton. Itu sama dengan jumlah permintaan di pasar. Bagaimana pabrik mengirimkan barangnya ke pasar dari gudang sehingga total biaya transportasi menjadi minimum? Terapkan metode aproksimasi Vogel untuk menemukan solusi yang layak. Nah, untuk gudang 1 di pasar 1 ada $3 per ton dan pasar 2 ada di gudang 1 ada $2 per ton dan untuk di gudang 1 di pasar 3 ada $3 per ton. Terus selanjutnya ada di tabel. Solusi VAM atau Vogel Approximation Method untuk mendapatkan solusi dasar awal berlangsung sebagai berikut. 1. Hitung selisih dari 2 entry terkecil di setiap baris dan setiap kolom dan tandai perbedaan. Ini di seberang setiap baris dan kolom. Jika hanya ada satu entry dalam satu baris atau kolom, tandai entry itu. 2. Pilih perbedaan terbesar yang ditandai dan gunakan entry terkecil di baris atau kolom itu untuk memasukkan gudang atau sepenuhnya memenuhi permintaan pasar. 3. Hapus baris atau kolom yang sesuai dengan gudang bekas atau pasar yang dipasok sepenuhnya. Dalam hal keduanya terjadi secara bersamaan atau kasus degenerasi. Mencoret baik baris atau kolom kecuali ada tepat satu baris tersisa. Dalam hal ini coret kolom. Lingkari atau tentukan biaya yang digunakan dan tandai di atas lingkaran jumlah yang dikirimkan melalui rute tersebut. Kurangi persediaan dan permintaan di baris yang berisi biaya yang digunakan. Untuk 4, jika semua garis dicoret, berhentilah. Jika tidak, kembali ke 1. Nah, di sini ada yang tersedia dan sama seperti dari yang dibutuhkan. Ada 50, 70, dan 20. Yang total 140, sama ada 50, 60, dan 30. Di sini ada 3. Nah, kita nyari yang paling terkecil di 2 kolom ini di baris pertama. Ini baris pertama ya. Kita ambil 3 kurang 2. 3 kurang 2. Hasilnya 1. Lanjut. Di sini ada yang paling terkecil ada 5 dengan 8. Maka dikurangi adalah 8 kurang 5 hasilnya 3. Dan untuk yang baris ketiga ada 10 dengan 3 dengan 1. Maka hasilnya 2. Ini untuk baris sudah ditemukan. Nah, ini untuk kolom ke yang ke bawah nih. Maka untuk yang kolom yang ke bawah ada 3 dengan 1 hasilnya 2. Terus ada 3 kurang 2 hasilnya 1. Nah, terus ada 8 kurang 3 hasilnya 5. Nah, jika sudah maka di sini kita mencari yang paling terbesar, yaitu ada 5. Hasil jumlahnya yang paling besar adalah 5. Lanjut. Nah, dari entry yang sudah entry kolom yang sudah kita hitung tadi, yang paling kecil adalah dari 5 ini, yang paling kecil adalah 3. Karena 8 dan 10 itu masih besar. Nah, 30 itu dari yang hasil yang dibutuhkan di bawah ini, yang 30 ini. Masuk ke pasokan ini ke atas. Maka nanti hasilnya 50 kurang 30. Hasilnya adalah 20. Nah, ini untuk yang 8 dan 10-nya dicoret dan 30-nya habis. Maka nanti 50 kurang 30 sama dengan 20. Nah, tuh 50 kurang 30. Tuh, saya ganti menjadi 20. Nah, untuk selanjutnya ada 3, 2, 10, 5, dan 1, 3. Karena ini udah habis, udah terpenuhi. 3 kurang 2, 1. 10 kurang 5, 5. 3 kurang 1 hasilnya 2. Sama seperti tadi, 3 kurang 1, 2. Dan 3 kurang 2, 1. Maka di sini adalah 60. Kita ambil yang paling terkecil. Untuk ini pasokan dan tersedianya. Maka ini adalah 60 yang paling terkecil, maka masukkan ke sini stok. Nah, maka nanti adalah 70 dikurang 60.
Nah, ini nanti di sini habis. Sini juga habis nih. 2 dan 3-nya habis. Maka nanti 70 kurang 60 hasilnya 10. Nanti di sini 10. Tuh kan 60, 70 kurang 60. Oh, sudah digantikan 20 untuk yang pertama. Hasil yang pertama ini 10, 60-nya habis, 30-nya habis. Nah, di sini tinggal tinggal kolom 1 yang masih ada. Kita ambil paling terkecil adalah 1 dengan 50 dan 20. Maka yang 20-nya kita habiskan dengan 50 kurang 20 hasilnya 30. 10 kurang 20. Sini 30. Tuh, 20-nya masukin ke sini. Maka nanti 50 kurang 20 sebenarnya 30. Tuh kan. Nah, lanjut. Karena ini sudah diganti, ininya habis, 20 ini jadi habis. Ini habis 60-nya dan 30-nya habis. Ini habis. Nah, berarti tinggal sisa 3. Di kolom 1 ini 3 ini paling terkecil. Karena 10 itu masih di atas 3. Nah, di sini dia 20. Karena 20 ini masuk ke sini. 30 kurang 20 nanti hasilnya 10. Tuh, 30 kurang 20. Maka hasilnya menjadi 10. Nah, nanti di sini 20. Nah, maka 10 dengan 10 maka sudah terpenuhi untuk stok barang yang tersedia dengan barang yang dibutuhkannya. Nah, maka sudah terpenuhi semua. 10, 60, dan 30. Untuk ininya adalah 20, 10, dan 20. Nah, maka 10 ini masuk ke tabel ini. Jadi 10. 10 kurang 10 maka jadi 0, udah habis. Dan sudah terpenuhi. Maka biaya total dari solusi ini adalah 3 dikali 20. Ini biayanya dan ini adalah stoknya 20. Dan 10 kali 10 nih. Dan ditambah 1 dikali 20 nih. Ditambah 5 dikali 60. Ditambah 3 dikali 30. Maka hasilnya adalah $570. Untuk PAM sudah selesai, lanjut ke LCM. Di sini saya akan mendapat soal dengan jarak antara pabrik dan gudangnya serta permintaan di setiap gudang diberikan dalam tabel. Sini ada tabel factory warehouse. Tabel sebagai berikut. Dan selesaikan masalah menggunakan metode biaya terendah. Biaya terendah ya. Solusi. LCM atau least cost method untuk mendapatkan solusi dasar awal berlangsung sebagai berikut. 1. Pilih sel dengan biaya transportasi unit paling sedikit dan alokasikan unit sebagai mungkin ke sel tersebut. 2. Jika biaya minimum ada di beberapa sel, pilih sel secara sewenang-wenang dan tetapkan kemungkinan jumlah barang. Kemudian, pertimbangkan sel yang tersisa dari biaya transportasi unit yang sama. 3. Pilih sel dengan biaya transportasi unit lebih tinggi berikutnya dan lanjutkan proses sampai semua persyaratan terpenuhi. Nah, pilih nilai paling sedikit di antara semua biaya. Nah, dari tabel ini yang paling sedikit ada, kan sini ada 16, 22, 14, dan supply-nya 200. Untuk yang F2 ada 18, 14, 18, dan 150. Di F3 ada 8, 14, 16, dan 100. Dengan demand segini, 175, 125, 150, dengan total 450. Nah, makanya dari yang terkecil dari tabel ini adalah 8. Nah, tuh kan 8 yang terkecil. Nah, di 8 ini 8 ini ada demand dan supply. Untuk demand dan supply di mana kita cari yang paling terendah untuk demand dan supply. Karena di sini yang paling terendah adalah supply. Maka supply ini masuk ke pasokan ini 100, maka nanti ada 175 dikurang 100. Nah, untuk yang sisanya ini adalah dicoret. Untuk 14 dan 18. Dan untuk F3 itu sudah terpenuhi, maka hasilnya 100.
Maka 175 dikurang 100. 100 ini dari supply ini yang sudah dimasukin di stok yang akan dihitung. Tuh, 175 dikurang 100 maka hasilnya 75 tuh yang sudah hitung tadi. Untuk yang paling terendah yang kedua adalah 14. Di sini ada supply-nya adalah 150 dan 125. Yang paling kecilnya itu adalah 125. Nanti di sini adalah 125. Masukin demand dengan 125. Maka nanti adalah supply dikurang dengan 125 demand tersebut. Supply-nya itu adalah 150. Maka hasilnya adalah 150 dikurang 125. Dan untuk W2 yang 22 ini adalah dicoret nanti. Karena sudah terpenuhi di bagian baris keduanya, kolom keduanya. Untuk langkah ketiga ada W3, sama untuk yang langkah ketiga ada W3 yaitu di barisan 14. Untuk demand-nya ada 150 dan supply-nya adalah 200. Di sini yang paling terendahnya adalah demand, maka masukin nanti 150. Nah, 150 dan supply-nya 200, maka nanti adalah supply dikurang dengan demand, maka 200 dikurang 150. Nah, ini untuk ini ya dicoret karena sudah terpenuhi di atasnya. Nah, 200 dikurang 150 sama dengan 50. Ini kan. Nah, maka F1 ini adalah 16. 16 yang supply-nya adalah 50 dan demand-nya adalah 75. Maka nanti adalah 75, ini 50-nya masuk ke sini. Nah, maka ini 75 dikurang 50 sama dengan 25. Tuh. Nah, karena nanti kan tadi kan 25, nanti di sini udah ganti jadi 25. Karena 75 dikurang 50 hasilnya 25. Maka sini 25 dan 18 ini memiliki pasoknya 25 dan supply-nya adalah 25. Dan itu sudah terpenuhi. Nah, ini hasil yang tadi sudah dihitung, maka hasilnya seperti ini untuk hasil keseluruhannya. Di sini ada from, to, dan quantity atau units-nya. Untuk yang pertama adalah F2 dan W1 nih. Kita cari paling kecil untuk pasokannya. Itu ada 25, tuh quantity unitnya ada 25. Maka untuk yang kedua adalah F1 W1. F1 W1 yaitu 50. Terus ada F3 W1. F3 W1 ada 100. Terus ada F2 W2. F2 W2 ada 125. Terus F1 W3. F1 W3 ada 150. Maka dengan total adalah 450 unit. Di sini ada total biaya. Sama seperti tadi adalah 50 dikali 16. Untuk yang pertama. Ditambah 25 dikali 18 nih. 25 dikali 18. Ditambah 100 dikali 8. Nih, 100 dikali 8. Terus 125 dikali 14. Terus 14 dikali 150. Maka ditemukannya dengan total biayanya adalah 5.900. Oke, itu aja dari saya. Kalau ada salah mohon dimaafkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.